على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah yang dapat hadir dalam majelis yang mulia ini. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majelis yang mulia, mendengarkan khutbah, melaksanakan salat sunnah dan melakukan ibadah-ibadah lainnya. Patutlah kita bersyukur kepada Allah karena ada di antara saudara kita yang mungkin belum mendapatkan nikmat ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadratul kiram, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan takwa selalu disampaikan oleh setiap khatib ataupun penceramah yang menyampaikan dakwahnya di depan para jamaah. Karena pesan takwa inilah yang kelak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sudah ingatkan kita, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya orang yang mulia di sisi Allah bukan karena jabatannya, bukan karena pangkatnya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena kecerdasannya, tapi Allah melihat kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang selalu digaungkan karena kita akan berbekal dengan bekal takwa inilah ketika kita menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Hadratul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terasa ataupun tidak Ramadan telah meninggalkan kita. Pertanyaannya, kita yang meninggalkan Ramadan atau Ramadan yang meninggalkan kita? Kalau Ramadan meninggalkan kita, kita akan merasa ditinggalkan. Lalu timbullah kenangan-kenangan bersama Ramadan yang akan kita ingat nanti di luar Ramadan. Kita ingat di dalam Ramadan kita membaca Al-Quran. Mungkinkah di luar Ramadan kita masih membaca Al-Quran? Atau mungkin Al-Quran itu sudah ditutup dan diletakkan di atas lemari?
Ketika di dalam Ramadan kita rutin sekali melaksanakan sholat malam, sholat tarawih tidak pernah tinggal, bahkan ditambah sholat tahajud, ada juga yang menambah sholat hajat, mungkin ada juga yang menambah sholat tasbih. Banyak sekali ibadah-ibadah malam yang dilakukan. Tapi mungkinkah ketika di luar Ramadan masih ditunaikan? Ketika di bulan Ramadan kita tidak merasa terbebani dengan puasa seharian, menahan lapar dan dahaga, serta dari hal-hal yang membatalkan puasa. Namun pertanyaannya, di luar Ramadan masih maukah kita berpuasa? Sehingga judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah Ramadan boleh berakhir, amal soleh tetap mengalir. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan telah memberikan kesan yang luar biasa di dalam sanubari setiap kaum muslimin. Dapat kita lihat, sebelum datangnya bulan Ramadan, mungkin betapa banyak jiwa yang berat untuk bangun malam melaksanakan salat sunnah. Sebelum datangnya Ramadan, betapa banyak lisan yang kaku membaca ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Sebelum datangnya Ramadan, betapa banyak orang yang tidak sanggup menahan lapar dan juga haus untuk berpuasa sunnah. Tapi lihatlah jamaah sekalian, sesaat saja datangnya bulan Ramadan, semuanya berubah total. Seolah-olah hati ini mendapatkan panggilan dari Rabb-Nya. Seolah-olah kita mendapatkan panggilan, hai hambaku yang kalian sudah pergi jauh, datang kembali kepadaku, datang kembali. Kuberikan satu kesempatan kepada kalian dengan nama Ramadan. Beribadahlah di sana, karena di dalam bulan Ramadan seluruh amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpanggil hati kita dengan seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, ternyata Allah begitu cinta dengan kita. Allah begitu sayang dengan kita. Allah panggil kita dengan sebutan yang begitu indah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mau mereka yang imannya sedang naik ataupun turun, sedikit ataupun banyak, istiqamah ataupun tidak, datang panggilan Allah sudah menyeru. Dan kita laksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan tujuan la'allakum tattaqun. Namun pertanyaannya, jamaah sekalian, akankah setelah Ramadan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu masih kita laksanakan? Atau berlalunya Ramadan sebagai tanda berlalunya amal saleh itu? Pilihan ada di tangan kita, tinggal kita yang memilih. Akankah kita tetap istiqamah dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, atau kita akan meninggalkan semua kisah-kisah amal saleh di bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, yaitu bagi mereka yang mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Kitalah yang mengatakan Allah sebagai Tuhan kita. Kita yakini Allah Tuhan kita dengan tanpa alasan apapun, karena kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika kita sudah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, Allah ingatkan tsumma istaqamu, istiqomahlah dengan agamamu, istiqomahlah dengan syariat-syariat Allah, istiqomahlah untuk selalu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena saudaraku yang dirahmati Allah, orang-orang yang yakin Allah Tuhannya, lalu dia istiqamah, teguh pendiriannya dengan apa yang dia katakan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan didatangkan oleh Allah kepadanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa malaikat datang kepada orang-orang yang mengatakan Allah Tuhannya? Mereka mengatakan alla takhafu, wahai orang-orang yang mengatakan Allah sebagai Tuhannya lalu dia istiqamah, jangan pernah takut dengan urusan akhiratmu. Jangan pernah takut engkau masuk neraka. Jangan pernah takut engkau tidak masuk surga. Kalau kamu mengatakan Allah sebagai Tuhanmu, kemudian kamu beristiqamah, maka jangan pernah takut dengan urusan akhiratmu. Wala tahzanu, malaikat itu mengatakan, dan janganlah kamu bersedih hati. Janganlah kamu galau, janganlah kamu menangisi duniamu, karena engkau yang mengatakan Allah sebagai Tuhannya, maka dunianya di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai pertegas, Allah mengatakan dalam surah Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja."
Orang-orang yang bertakwa kepada Allah selalu memperbaiki kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki salatnya, memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, memperbaiki sedekahnya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja. Jangan khawatir dengan urusan dunia karena Allah yang sudah menjanjikan jalan keluar. Dan kemudian Allah katakan dalam ayat selanjutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadratul kiram, sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ulangi, Ramadan boleh berakhir, amal soleh tetap mengalir. Dan inilah yang kita harapkan. Kita akan kembali seperti ulat yang menjadi kupu-kupu, atau akan menjadi ular yang berganti kulit lalu tetap menjadi ular. Akankah kita menjadi kupu-kupu yang indah? Kita lihat ulat itu jamaah sekalian, ketika masih berbentuk ulat sangat menjijikkan, tidak ada yang suka sama sekali. Sebelum datangnya Ramadan, banyak keburukan kemaksiatan yang dilakukan, banyak manusia yang tidak senang dengannya. Tapi lihatlah ulat itu, ketika dia sudah menjadi kepompong, lalu keluar dari kepompongnya, menjadilah dia kupu-kupu yang indah. Dan itulah yang kita harapkan. Keluar dari Ramadan ini, hilang keburukan yang telah lalu kita berlanjut kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jangan menjadi seperti ular, di mana ular ketika dia berganti kulit tidak menjadi kupu-kupu, akan tetapi tetap menjadi ular itulah. Artinya sebelum Ramadan dia melakukan keburukan dan kemaksiatan, masuk Ramadan dididik oleh Ramadan, diajari oleh Ramadan, digembleng oleh Ramadan. Keluar dari Ramadan dia tidak berubah menjadi apa-apa, tapi malah merasa bebas dan juga merasa dia bisa melakukan keburukan itu kembali. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, semoga khutbah singkat ini menjadi renungan bagi kita semuanya, bahwasanya Ramadan yang singkat ini hendaklah menjadi guru yang luar biasa bagi kita. Marilah kita watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Tugas kita adalah saling ingat mengingatkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan menuju kemenangan yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam sayyidan adyan fil alamin, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آيات أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Mari kita khusyukkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل منا صيامنا ya Allah. Ya Allah, terimalah puasa kami selama 30 hari 29 hari ini ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana. Ya Allah, kami sadar ya Allah, puasa kami banyak kekurangan, puasa kami banyak khilafan, banyak keburukan yang kami lakukan saat berpuasa ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana. Ya Allah, kami lalai dengan puasa kami sedikit membaca Al-Quran ya Allah. Kami lalai dengan puasa kami, bahkan ada di antara kami yang malas untuk melaksanakan salat malam ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana. Ya Allah, kami lalai dengan puasa tahun ini ya Allah, sampaikan usia kami di puasa tahun depan ya Allah. Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa sadaqatana. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Ya Allah, pada khutbah yang kedua ini kami memohon ya Allah, sebagai seorang suami kami mohon ampun ya Allah, lalai terhadap istri-istri kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampun belum bisa membimbing istri kami menjadi istri yang soleha ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampun belum bisa menjadi kepala keluarga yang baik untuk keluarga kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, kami sebagai seorang istri mohon ampun ya Allah, belum bisa menjadi istri yang baik untuk suami-suami kami ya Allah. Ya Allah, kami sebagai istri mohon ampun belum bisa menjadi istri ibu yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa taqabbal minna taubatana. Terima taubat kami ya Allah, terima permohonan ampun kami ya Allah. Ya Allah, kami sebagai orang tua mohon ampun masih lalai terhadap anak-anak kami ya Allah. Kami tidak berani tegas menegur anak-anak kami ya Allah. Kami masih lalai dengan anak kami yang belum sholat ya Allah. Kami masih lalai dengan anak kami yang belum bisa baca Al-Quran ya Allah. Kami masih lalai dengan anak kami yang masih sibuk dengan dunianya tanpa tahu agama ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ampuni dosa kami sebagai orang tua yang lalai ini ya Allah. Ampuni dosa kami sebagai orang tua yang lalai ini ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampuni dosa kami sebagai seorang anak yang masih durhaka dan berkata kasar kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami dosa kami sebagai seorang anak yang belum bisa membahagiakan orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kami sebagai seorang anak yang masih banyak mengecewakan kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Tunjuki kami jalan yang lurus agar kami dapat membimbing keluarga kami menuju ridha-Mu ya Allah. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يزدكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.